bassnya diturunin, suara kita tuh terlalu pelan. Aku nggak tahu nih bassnya yang mana, cuman tahu ini master. Nah, yang merah nomor 2 dari kiri. Nomor 2 dari kiri. Iya. Yes. Nah, ini gimana? Efek. Suara itu efek. Tolong dong editor. Cek. Oke, suaraku udah kayak Ricky Martin kali ya. Wah. Tua sekali referensinya. Aku lagi inget lagu jadi Ricky Martin apa ya? Gue ale-ale ya, jangan aku tahu. Undo, stres, umpan kepalante, Maria. Kau hafal kali ya? Dulu aku punya posternya Ricky Martin di setiap dinding, bahkan dinding tetanggaku. Aku tempelin. Kau tempelin juga, kayak udah acara kampanye politik kau bikin ya. Iya. Gimana Jenda, apa kabar? Aduh, aku senang sekali. Tapi kayaknya kakak kemarin tuh kau banyak kali struggle kau di kota tercinta ini ya. Ya namanya juga anak daerah yang berjuang di ibu kota ya. Jadi aku mau cerita sedih nih Bang. Aduh. Jadi kayak gini nih Bang. Udah tahu nih aku ujung-ujungnya nih. Apa udah pegang lutut? Boleh pinjem cepek nggak Bang? Nah, langsung gitu kan. Bulan Agustus udah lewat, ada 100 di situ. Aduh. Habis gimana, tapi emang iya, aku lagi di fase duniaku lagi nggak baik-baik aja. Karena kemarin untuk Sobat Cuan yang mungkin nge-follow aku, buat yang belum follow, please follow Instagram aku. Kenapa jadi promosi? Kirain kan lagi ngomongin story-nya. Kalau misalnya followers aku pasti tahu ya, kalau misalnya beberapa minggu belakangan ini tuh aku lagi struggling sama kondisi kesehatan orang tua aku. Makanya aku baru balik ke Jakarta lagi kemarin karena emang aku lagi punya passion untuk tidur di lantai rumah sakit ya. Jadi kayak memang belakangan dinginnya beda sama aroma karbolnya kan juga beda kan? Dinginnya beda, lebih ke asam lambung ya. Apa ya? Mohon maaf, jadi emang aku lagi struggling kemarin, alhamdulillah udah lewat ya kan. Dan sekarang aku balik ke Jakarta itu bawaannya ya, gitu landing kemarin aku udah kayak ngelihat lampu di gedung-gedung tinggi tuh kayak ya Allah, indahnya duniaku, yang gitu tahu. Aku tuh bener-bener kalau balik ke Jakarta dari situasi yang gak enak, aku ngerasa kayak inilah cara aku melarikan diri dari realita. Capek Bang, get capek. away ya. Tapi kan sebenarnya bisa dibilang Jakarta juga adalah tempat yang sebenarnya udah hektik, udah penuh juga. Justru banyak orang keluar dari Jakarta, bahkan aku juga kemarin lihat postingan teman-teman banyak yang Sorry sambil minum ya. punya aku belum diisi. Punyaku emang kau pikir ada airnya? Oke. Dari kemarin cuma gimmick-gimmick aja nih, kita rasa-rasa. Gak ada juga. Kayak kita ngomong 45 menit kayak nggak ada seret-seretnya. Aku udah sirik loh tadi Kak, Ya udah kan? iri kali kok dia ada aku gitu nggak ya kan. ada. Si bisa tuh kita minum langsung segelas langsung habis, itu gimana sih? Ya boleh, nanti pakai air keran ya. Iya, Carolina. Langsung aja. Minum. Pakai sebut namanya pula loh. Namanya nggak tahu loh dia di sini. Nggak tahu ya. Iya Kak, jadi banyak orang kan Jakarta? gara-gara polusi kan kemarin kan, juga jadi hektik juga urusan kerja, banyak orang tuh dia lari ke tempat yang dekat-dekat aja mungkin karena nggak dapat libur panjang. Betul, weekend. Jadi ke Bogor, Sukabumi, Bandung. Banyak yang ya pelarian singkat gitulah. Oh, short getaway. Aduh, emang Abang terakhir kali lari dari kenyataan kapan? Aduh. Ini kan kenyataan, kita ngomongin soal kenyataan di Jakarta adalah kenyataan kita menghirup udara yang tidak terlalu bersih. Ya kan? Nah, kalau misalnya lari dari kenyataannya Jenda, itu terakhir lari dari mana? Ini tapi di record ya? Ya nggak apa-apa, ini kan juga nanti akan diposting dan dipotong-potong, dikirim ke istrimu. Ya, apa dong? ini pelariannya masalah pelarian dari percintaan. Apapun, realita, kesakitan. Jadi aku pernah suka sama cewek. Ya, Alhamdulillah. Udah suka sama cewek tuh, aku tuh kayak, tapi jadinya nggak dapet respon dan akhirnya tuh terkungkung sama bertepuk sebelah tangan. Again and again. Ini masalah mungkin buat Sobat Cuan yang nggak tahu rasanya bertepuk sebelah tangan, memang ini hanya dialami orang-orang gila kayak kami. Kok ngajak-ngajak sih? Jelek ngajak-ngajak. Kan aku nggak dorong kau sendiri, Jenda. Ada kami, ada aku di situ gitu. Nah, akhirnya aku nggak bisa move on, padahal udah tahu cinta sebelah tangan, Bertepuk sebelah tangan. Akhirnya aku mencoba untuk getaway, melarikan diri ke dukun. Orang melarikan diri itu ke obat batuk, ya kan?
Obat batuk begini. Aku udah nunggu tadi. Ayo kemana? Obat batuk, ya kan? Ada kok yang rasanya kayak obat batuk kan? Iya, ada. Iya. Yang rusak kan. Jadi kalau biasanya orang patah hati melarikan diri itu kan dengan yang seperti itu, ya kan? Ya, biasanya kan orang healing, liburan. Tapi liburan punya modal. Betul. Iya kan butuh modal gitu. Jadi healingnya seorang janda adalah ternyata ke dukun. Kebetulan dukunnya adalah Mang Boruku kan. Jadi agak gampang lah mencari solusinya. Oke. Tapi ternyata bukan solusi juga. Tidak terselesaikan. Tidak. Oh, jadi Selesainya ya tetap akhirnya aku liburan. oh. Ternyata dukun ya buat pesan moralnya adalah buat kalian semua yang mendengar ini bahwa dukun bukan solusi buatku. Betul. Mungkin juga bukan solusi buat kalian. Untuk solusi apapun kayaknya bukan dukun ya, maksud aku ya. Jadi kayak misalnya lari dari kenyataan ternyata cintamu bertepuk sebelah tangan, kayaknya bukan dukun yang harusnya bertindak. Harusnya si bosmu naikkan gajimu. Oh, karena iya. laki-laki kalau udah gajinya naik, itu otomatis kegantengannya itu kadarnya naik di mata seorang perempuan. Sorry Betul. untuk teman-teman sanggar matre aku, boleh kasih likes-nya ya. Komen ya. Oh, kamu ini ngomong ke kawan-kawan cewek-cewek itu ya? Sanggar-sanggar matre. Oh, Matre dan iya. realistis, mohon maaf. Perempuan Oke, suka oke. kenyamanan ya. Tapi ngomong-ngomong move on, Mm-mm. kita harus aja nih, ada yang bisa ngomongin soal move on dan soal percintaan juga. Karena kalau ngomongin soal, kalau kita yang ngomongin soal move on, gimana caranya kita bisa lari dari kenyataan dan mengubah itu menjadi sesuatu yang positif. Kayaknya bukan kita deh yang ngomongin itu, yang pantasnya. Ya Siapa kan? tuh Kak Gita? Kita mendingan ngobrol sama temennya Gita dan juga mantan terindahnya jenda katanya dalam kurung, mohon maaf. Ini adalah sosok perempuan yang mampu menaikkan derajat jenda. Betul. Katanya jenda ada di sini karena dia. Betul. Tadi Bener nggak? aku kan cerita kan, Udah spill gimana pun dikit. dia berjasa untuk posisi aku saat ini. Betul. Dan perempuan yang luar biasa itu sudah hadir bersama kita Sobat Cuan. Ada di sini ada Ghea Indrawati. Hai Sobat Cuan, Kak Gita, Bang Jenda, halo. Memang menggemaskan seperti inilah aslinya ya. Betul. Ghea, apa kabar Ghea? Baik, aku baik, alhamdulillah. Ghea, aku baru tahu ya kalau ternyata kamu itu Pisces. Benar! Jadi kamu setiap Pisces malam cocoknya sama Gemini kan kalau Pisces kan? Enggak, ada yang cocok sama Gemini. enggak ada yang Sorry. cocok sama Gemini. Sorry ya. Jadi Ghea. Yes. Langsung ditinggalin. Ghea, kamu Iya. kalau misalnya Pisces, mohon maaf, kalau misalnya sebelum tidur kamu overthinking dulu nggak? Lebih ke halu ya. Ayo. Yang Iya kan? imajinatif. Iya anak- kayak Kim Seok Jin nih yang dihayalin. enggak juga apa aja. Jadi aku tuh kalau Kim sehari-hari- Jong-un. Enggak dong. Banget ya Allah. Jauh kali. Kim So, apa sih? Nanti aku hilang. Oh, oke. Nanti Iya, aku hilang. iya kan kalau malam kan kayak mimpinya, harapannya, impiannya banyak ya Betul. udah kalau belum tercapai ya diimajinasikan dulu aja gitu. Pisces tuh gitu soalnya. Kan hitung-hitung kan halu itu kan adalah sebagian dari doa ya. Oh, halu adalah sebagian dari doa. Iya, siapa Ini tahu bisa nanti. dipotong ya buat potongan TikTok. Yes. Lalu sebagian dari doa. Kan gitu katanya pretend until you make it kan. Oh, Iya kan, bener. Pura-pura aja sampai kejadian ya, Shay. Tapi jangan berlebihan ya nanti Jangan. gila ya, ada Nanti takut kayak- banget. Ketunjuk Kayak aku. lagi. Iya. kan? Tapi memang aku sempat menghalukan Ghea Ha-ha? sampai nyaris seperti yang Ya ini kakak masih tunjuk pretend tadi. kan? Masih pretend kan? Belum terjadi jadi masih pretend. Iya kan? Ghea, tapi kalau Pisces itu kan orangnya baperan banget, sensitif banget. Bener banget lagi. Ghea, kamu tuh gimana sih? Pernah nggak sih kamu ada di posisi dengan kamu yang kayaknya kamu bisa deket sama siapapun deh, cowok mana yang kayak nggak mau deket sama kamu, tapi pernah nggak sih seorang Ghea sedih jenda cerita tadi kayak kamu suka sama seseorang, realitanya kamu suka, tapi realitanya juga dia bilang dia bukan nggak bisa untuk kamu. Kalau itu kebetulan aku tuh adalah orang yang takut untuk memulai.
Jadi aku tuh takut banget untuk suka Sama banget, duluan sama banget. orang. Iya, sama banget. Ya Aku masalah suka, dianya nggak suka terus. Jadi kayak ya udahlah ya. Lebih ke mengganggu kalau kau. Jadi tuh tipenya aku yang nunggu aja sampai Oh. orang bilang suka sama aku baru aku coba suka sama dia. Kalau enggak aku tuh takut mau mulai suka duluan. Tapi berhayal pernah nggak? Maksudnya kalau tadi kan mengawalinya dari suka berhalu-halu, pernah nggak sih ngelihat cowok beberapa kali sampai dia masuk dalam zona hayalnya Gea? Gea. Enggak. Enggak segitunya. Bener enggak segitunya. Kalau Oh. udah masuk ke love life tuh aku beneran ya udah realistis aja. Nih kalau orang nggak suka sama aku, ya udah aku nggak mau mulai suka duluan gitu. Tipenya masih cewek-cewek zaman dulu yang kayak maunya dikejar gitu. Tapi aku ngejar kau juga tetap kau nggak mau juga. Ya itu Bang, maksudnya realistis aja ya. Kan maksudnya tadi dia bilang kayak gitu ya. Oh, itu maksudnya ke aku. Iya, ini Gitu. memang penyampaian. Ini ada acara ini ya supaya clear nih masalah kalian. Kalian memang sengaja ngundang Gea ke sini buat aku yang kena ya. Iya dong. Astaga. Kita ngomongin ini tuh supaya kamu tuh kabur dari kenyataan emang dia nggak bisa. Ya. Tapi Gea itu Mhm. aku tahu tuh ada salah satu lagunya tuh yang kau anggap apa itu kan berarti kan ngasih perhatian tapi dianya mungkin biasa aja atau bahkan parahnya lagi nggak nganggap Nggak apa. nganggap kamu. Nah kalau lagu itu justru lagu pertaubatan aku. Oh. Jadi aku pernah dekat sama seseorang, tapi aku nggak bisa jadian sama dia. Jadi aku selalu dekat jadiannya sama entah temennya dia atau orang lain gitu. Nah jadi dia ini cuma jadi benar-benar Temen tempat aku. curhatmu? Iya kayak gitu. Oh. Ternyata dia punya feeling ke aku. Oh Dia my God. jadi jujur kamu anggap apa itu dia beneran nanya kamu tuh nganggap aku apa sih gitu. Oh itu sebenarnya dianya. Dari sisi POV dia. Jadi Oh. apapun yang dia sampaikan ke aku itu aku balik. Itu dia itu aku buat. ini lagumu memang. Ini lagumu Jenda, ya kan? Kau mau nanya itu dari tadi kan? Hei Gea, kau anggap aku apa? Dari kemarin aku dengerin curhatmu, kok aku nggak pernah dapat perhatianmu? Tapi waktu lagu itu keluar aku memang ngeluarin quote loh kak. Apa? Quotes Aku kan apa? suka bikin quote juga di Betul, postingan betul, Instagram. betul, Kan. betul. Iya, Aku ha. tuh ngeluarin quote. Kayak gimana? Aku pernah jadi yang paling sigap tapi tak pernah kau anggap. Oh, men, sakitnya. Aduh, sakit banget. Itu enak loh digituin tadi. Itu enak loh. Mohon maaf itu enak. Mau Jadi kalau ngomong nanti nggak? quote dari Kak Gita pakai itu aja. Iya, Distak, iya. distak, Aduh, distak. jangan di-push aku dengan jangan dikasih quotes dong, Janda. Oh jadi kamu tuh nggak pernah ya ada di posisi itu, malah lagu ini adalah POV dari korbannya kamu. Bisa Iya. dibilang seperti itu ya. Nah, Iya. aku taubat, jadi aku Tapi bikin tobat. lagu ini. Tapi Iya. tobat, Betul. kamu udah bikin orang tobat ya. Aku pengen tahu dong, kalau pelaku menyanyikan lagu tentang korbannya, itu rasanya kayak Rasanya gimana kayak ya? playing victim ya. Victim, halo Pisces, paling jago. Jadi lebih ke semoga orang-orang yang punya kisah yang sama-sama dia Aha. terwakilkan di lagu aku gitu. Oke. Jadi kayak udah cukup aja itu. Cukup ya menjadi badut karena tugas badut cuma menghibur bukan memiliki. Sakit kali ketua. Ya udah kalau gitu kita dengarkan nih Gea menyanyikan lagu dari POV korbannya. Kan makin penasaran ya gimana seorang pelaku menyanyikan lagu dan menyampaikan rasa hati korbannya. Pengen lihat Gea kamu berpura-pura jadi korban kayak apa? Ini dia, Aduh. kamu anggap apa? Kau bercerita tentang dirinya, tentang hubungan yang tak pasti. Ku mendengarkanmu meskipun itu menyakiti hatiku. Cukup sudah, maumu apa? Dia tak buatmu bahagia, kan ada aku. Ada aku, kamu anggap apa perasaanku?
denger liriknya, kamu bawainnya seperti apa. Pertanyaanku cuma satu. Apa? Waktu kamu bikin lagu, kamu anggap apa dan lagunya selesai, apakah kamu mengatakan kepada korban itu kalau ini lagu tentang kamu? Enggak sih, kayaknya nggak bakalan sih. Tentu tidak. Tapi semoga dia denger dan dia kayak nyesel kan lo gitu. Jadi kayak Enggak, tapi masalahnya mungkin enggak 1-2 orang. enggak. Mereka yang kegeeran kan, banyak cowok tuh cuman nanya udah makan atau belum, merasa udah paling berjuang kan. Iya, bener. Jadi merasa, oh ternyata lagu ini buat gue. Ternyata lagu ini tuh, oh Gea ternyata baru enggak sekarang. Lu siapa? Kan Gea juga nggak tahu kan sebenarnya dia kan. Tapi banyak orang yang cowok tuh kegeeran, makanya kayak gitu. Tapi menurut aku ini adalah cara Pisces untuk ngasih tahu emang nggak cuma satu. Ya aku tadi udah nyelamatin lo, kayak dibalikin lagi. Cuma satu, mohon maaf. ya kan namanya perasaan sama cinta tuh nggak bisa dipaksain. Gitu loh. Mohon maaf ya kakak-kakak, mendingan kalian bikin kayak perkumpulan deh atau komunitas ya. Komunitas kamu anggap apa? Komunitas badut. Boleh juga itu. Tapi Gea, kamu nggak pernah memang menjadi badut untuk rasa cintamu? Alhamdulillah sih enggak, karena yang aku bilang tadi, aku nggak iya. berani naksir duluan sama orang, takut orangnya nggak naksir balik, ntar aku Ngerasa sebelah badut. tangan ngerasa badut gitu kan, jadi aku nggak mau. Tapi tahu kalau cowok ngebadutin Gea tuh Kayak tahu, gimana? sadar. Maksudnya? Kalau Maksudnya misalnya- Gea tahu nih orang suka sama Gea, tapi Ah. Gea kan juga tahu bahwa nggak bisa ngasih perasaan yang lebih gitu loh. Ya udah, tapi kan cewek juga bilangnya, tapi kan aku juga nggak boleh kegeeran, merasa paling disukain gitu. Jadi ya udah flow-nya tetap jalan, tapi sorry ya, tetap aku Tapi nggak bisa. Anda ngasih. badut. Oh, iya. Heeh. Tahu, karena kalau udah di tahap itu berarti dia udah bilang suka. Oh. Gitu, dan aku pun kayaknya waktu itu tuh curhat lagi, kayaknya emang udah berusaha juga tapi nggak bisa gitu loh, udah berusaha, iya ini orang baik banget ya, udah aku coba deh lihat dari sisi mana yang bisa aku sukai, tapi ternyata nggak bisa. Tapi bagus dong, berarti Gia nggak mau maksain perasaannya yang mana nanti jadinya lebih sakit untuk cowoknya kan? Tapi kan bisa coba aja dulu. Mendingan Ya, udah potong dicoba. kasar di depan, Iya. udah. Kan Bikin lagu udah. ada proses PDKT, nah di pas PDKT-nya itu memang bener-bener nggak bisa dipaksain. Oke. Emang kalau misalnya mau PDKT sama Gea, kira-kira berapa lama sih waktu yang Gea butuhkan untuk tahu cowok ini kayaknya bisa nih jadi pelabuhan aku nih gitu. Jujur takut banget ya pembahasannya love story and love It's life. too personal, I'm so sorry. It's okay, nggak apa-apa banget. Tergantung orangnya aja. Ada yang sampai setahun PDKT juga iya nggak kena gitu. Ada yang setahun ya? iya, ada juga yang cuman kayak jalan seminggu chattingan doang kayak klop ya kita gitu. Nah, kalau yang terakhir ini berapa lama PDKT-nya? Kebetulan siapa? Dia langsung Iya kan? gitu. Kebetulan siapa? Aku udah siap nih dengan pertanyaan itu. Itu keahliannya Kak Gita loh. Iya. Dia belokin dulu, nanti pertanyaan pamungkasnya di belakang. sampai Iya nanya. kan, hampir saja Dia kan. hampir kena di situ. Aduh. Jadi Gea nggak pernah menjadi badut. Tapi gimana ya caranya Gea untuk menunjukkan rasa cintanya? Kalau kamu menunjukkan rasa suka sama laki-laki atau iya nih kayaknya aku punya perasaan yang sama nih sama kamu, itu cara simpelnya untuk tahu, ih Gea kayaknya beneran deh suka sama cowok ini. Sebagai orang-orang terdekatnya kayaknya tahu ini tanda kamu suka sama laki-laki itu. Yang pertama dan yang paling gampang tuh kalau chatnya aku bales dan bener-bener kayak intens gitu. Dan nggak cuma iya, Iya. udah. Itu kan nggak cuman aku, semua cewek Aku juga. dibales. Kayak gimana? Aku DM dibales kok waktu itu. Tapi Yang- kan 4 jam kemudian. 4 jam kemudian, terus tiba-tiba yang tadinya ada profil picture, kok hilang? Oh, di blok. Tapi kalau buat aku, Canda. dia balas 4 jam itu spesial loh. Oh. Ya karena aku tahu dia lagi ada show di mana lagi di kota mana, tapi dia tetap balas. Ini tuh sebuah thank you untuk rasa itu sih. Waduh. Oh, thank you untuk rasa itu, thank you udah ngebalas chatnya, karena kalau udah dibalas berarti Gea punya rasa cinta itu untuk kamu. Ih, bisa Masa? kali. Tapi itu baru step pertama. Oh, itu baru step pertama. Enggak cinta, itu baru kayak oh iya seru. Jadi kan ada nanti ke depannya ada cabang lagi nih. Jadi pacar atau jadi bestie doang. gitu. Ribet ya, Wak, Iya, kan. prosesnya. Masa kakak nggak gitu? Enggak, aku anaknya mure. Sorry, gitu.
Kalau Kak Gita udah jalan 3 tahun itu sebenarnya nggak jelas tapi udah kemana-mana. Menurut aku kalau kita udah chatting seminggu, kamu harus ketemu keluarga aku sih. Udah mikir mau pakai adat apa? Adat Batak ya kalau aku bang. Dia mau Yes. dong dinyanyiin tuh yang rasa cinta ini dong. Boleh dong. Pengen tahu kayak gimana sih rasa cintanya Gea? Ini dia. Takkan berhenti tulus pengorbananku untuk selalu bahagiakan dirimu. Rasa cinta ini takkan berakhir, takkan terhapus waktu. Rasa cinta ini hanya untukmu, hanya dirimu satu. Cinta dalam hidupku. Ternyata bisa kan Sobat Cuan, ternyata bisa seorang Gea menyanyikan lagu yang merasakan sedihnya, kita bisa ngerasakan itu. Iya. Tapi dia pelakunya. Dia pelaku, tapi pas dia nyanyi tuh aku tuh kayak pengen mengajar semua cowok di dunia. Siapa nih yang nyakitin dia gitu loh. Seluruh cowok di dunia ini kau hajar bang. Iya, mau ku hajar. Wah. Semua cowok yang nyakitin dia akan ku cari dan ku ajak Balas. ngobrol baik. Jangan gitu lagi lah bang. Iya. Kalau kita kan keras dulu kan. Walaupun Lembut ujung-ujungnya banget. damai, lembut banget. Betul. Rasa cinta ini udah dikasih, kamu anggap apa udah dikasih. Tapi ada sebenarnya lagunya Gea nih Ge, Yes. yang jujur ini bantu aku banget untuk menguatkan aku ketika dicoba sama kehidupan yang lucu ini. Ya. Iya. Jiwa Serius? yang bersedih. Kakak Demi- dengerin? Demi Allah, thank aku, you. aku dengerin dan setiap kan Reels, TikTok itu kan muncul Iya, dengan semua iya. lagu Gea yang ini gitu Dan kan. sekarang makin banyak versinya. Makin banyak versinya. Tapi ketika kita sedih mendengarkan lagu ini demi Tuhan, Betul. jauh lebih sedih kayak aku ngedrop banget deh, aku yang paling bawah deh dari palung kesedihan. Waduh. Jadi tuh kayak kalau kita lagi sedih nih kayak denger lagu terus apapun yang kita lihat tuh jadi secara kayak estetik tuh jadi kayak klip. Kayak Lalu- video klip ya, video berasa klip. pemeran Apalagi utama kita MC. ngeliat orang jalan, kita ngebayangin wah dia juga lagi sedih gitu. Jadi tuh kayak relate semua tuh kayak universe-nya adalah universe bersedih kalau aku bilangnya gitu. Benar, masuk ke dunia bersedih itu. Orang yang lagi jatuh cinta baru dapat arisan, baru naik pangkat, ketika dengerin lagu ini dia ngerasa patah hati. Apalagi Enggak dong. Enggak gitu. Enggak gitu. apalagi Cinta, naik pangkat dapat arisan, denger lagu ini bersedih. jadi bersedih, apalagi aku yang bener-bener kemarin lagi diuji itu dapat banget. Aku ada momennya di ini jujur nih, demi apapun aku lagi nungguin hasil hasil kesehatan mamaku kemarin, lagi nunggu dokter, dan itu aku lagi dengerin lagu ini. Terus kan ada kata-kata sebenarnya liriknya itu sedih, tapi kan kamu ngasih tahu juga aku nguatin kamu nih. Iya, benar-benar. Dan itu aku ngomong kayak, Git kau bisa nih. Aku ngomong sama diri aku sendiri lewat lagu ini. Jadi kayak bisa Git, bisa. Iya aku merinding jadinya. Aku sedih lagi. Gimana nih? Kakak kuat banget. Nggak aku gini-giniin dari tadi tangannya. Karena sengaja ini ya? aku giniin langsung tes Nangis. pasti. Iya. Nangis. Jadi kayak nggak bisa. Tapi ini hebat banget lagu ini ya. Thank you. Luar Terima biasa. kasih. Get well soon ya, Kak. Iya, amin, amin, amin. Terima kasih. Tapi ini lagu apa nih? Dari sisi korbannya lagi atau dari pelakunya lagi sebenarnya? Enggak, jadi kan dari tadi lagunya, Ah, dari sisi korban iya. dan Gea tuh mencoba memberikan POV kan. Yes. Nah di lagu ini kayaknya Kayak dia gimana? menghibur korban-korban. Ini sebagai bentuk rasa bersalah saya. Enggak Bener dong. nggak, Ge? Enggak. Jadi waktu aku nulis lagu ini tuh aku ngerasa diri aku lagi nggak baik-baik aja Oh, gitu. oke. Jadi lagu ini sejujurnya adalah lagu dari aku untuk aku. Jadi aku benar-benar menghibur diri aku sendiri pakai lagu Oke. ini. Aku sampai bilang kalau nggak ada yang dengerin lagu ini, biarin aku yang dengerin sendiri. Karena itu memang lagu Personal. untuk personal banget buat aku gitu. Oh, momen apa nih seorang Gea menguatkan dirinya sendiri? Ada nggak kau di situ bang, ketika dia lagi Kayaknya terpuruk itu itu? Desember 2022 bukan sih?
Enggak, aku nikah soalnya. ya Allah. Ya aku benci partnerku, tolong aku Ini setiap gestar kayak gini dia. ada ini baru kau yang terparah ya. Baru kau ini dia kayak menunjukkan jati diri. Pantes dia syuting nggak sama istrinya. Cuan FM nggak mau cewek-cewek aja hostnya. Waduh. Nah, tapi aku penasaran. Oke. Tapi aku penasaran. Apa? Itu momen berarti kan salah satu fase tidak enak dalam Oh, hidup kita. iya. Itu lagi gimana? Aku ngerasa lowest point aja sih waktu itu, kayak apa yang jadi harapan aku kok nggak tercapai gitu. Terus juga di beberapa hal, kenapa ya ini berat banget untuk aku gitu loh. Kenapa ya harus aku yang kayak gitu. Banyak bukan cuma satu masalah ya gitu, tapi ada beberapa yang akhirnya bikin aku kayak, kok aku ini sendirian banget, hidupnya berat banget, aku udah berusaha tapi aku gagal terus. Bukannya aku diem-diem dan malas-malasan aja, enggak, aku beneran berusaha sampai limit aku, sampai aku harus ngapain lagi gitu. Terus di saat itu aku kayak coba, ya udah tarik nafas aja, bukan salah aku kok gitu loh, nggak semuanya salah aku, pasti ada hal lain yang memang mungkin bukan rezeki aku, mungkin memang bukan saatnya yang kayak gitu. Jadi ya udah di situ aku berusaha ngomong sama diri aku sendiri, tenang gitu, hidupnya masih panjang, nggak punya pilihan lain selain lanjut, hidupnya dilanjutin, jadi gimana pun juga harus dijalanin. Ya udah, kamu cuman bisa kuat, yuk sini kemarilah singgah dulu sebentar dan bla 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 yang di lirik lagu aku itu. Kayaknya langsung aja yang kita minta Gia untuk ngelihat dia menyanyikan lagu ini ternyata untuk dirinya sendiri. Jiwa yang bersedih. Aduh. Menangislah, kan kau juga manusia. Mana ada yang bisa berlarut-larut, berpura-pura sempurna. Sampaikan pada jiwa yang bersedih, begitu dingin dunia yang kau huni. Jika tak ada tempatmu kembali, bawa lukamu biar aku obati. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu untuk bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, hanya kau tak didengar. Selama ini kau hebat, kau pastikan didengar. Sudah melewati penyuntingan, ada air mata yang mengalir. Siapa yang naruh daun kemangi di sini? Wangi dong, Apa tuh? daun bawang merah. Ya, aduh gimana sih, Gia, jangan buat lagu-lagu kayak gini. Minta tolong aku, Gia. Iya, tapi kan kakak berarti udah hebat, Iya, iya kan, udah bisa iya. melalui hal-hal yang berat, hari-hari yang berat. Memang cuma kita yang tahu kehebatan kita di mana ya, Gia. Iya kan, kata aku juga ada hal yang tak mereka mengerti, orang-orang Iya. nggak tahu kita melalui apa. Orang-orang ngeliat sempurna, kayak aku ngeliat Gia ternyata bisa dan pernah ada di posisi itu. Aku pikir lihat postingan IG story-nya, Betul. postingan feed-nya, dia adalah tipikal yang kayak ceria mulu nih cewek, iya kan? Imut terus, lucu terus. Kayak nggak ada orang yang berani nyakitin dia karena memang dia sebabli itu gitu ya kan, semengemaskan itu. Jangan sedih dong, ternyata kamu pernah ada di posisi itu Pernah. dan menguatkan diri sendiri. Benar. Ternyata kalau dari lagunya kan berarti tuh bener-bener posisinya Gea versus dunia kan. Yes, Kayak wow, dunia ya. yang begitu Keras, Dingin. ha. Jadi kerasa. Dan tapi itu tuh kayaknya adalah fase yang sangat relate untuk semua orang. Semua Minder orang dan Dad, pernah ya? ya mungkin Cipung belum lah ya. Cipung belum, terus anaknya Just No Limit dan Siska Cole juga belum ya, karena dia adalah baby no limit. Nggak ada limitnya kebahagiaannya ya kan, Iya, itu iya. belum dirasakan Jadi, ya. itu fase yang sangat relate. Betul. Jadi makanya lagu ini begitu didengar mau
kalau selera musik genre beda-beda, tapi lagu ini menurutku adalah lagu yang paling universal of the year. Aku berani bilang kayak gitu. Amin. Karena relate banget untuk semua. Alhamdulillah. Terlalu relate untuk semua permasalahan hidup dari Sobat Cuan juga, Gea juga binder dan dead gitu ya kan. Tapi Ge, kalau kamu ngalamin ada di fase itu, selain kamu bikin lagu, terus kamu ngerasa lebih kuat lagi, menguatkan diri kamu dengan afirmasi apapun, ada nggak sih hal-hal yang bisa bikin kamu dari yang ngedrop bisa semangat lagi, selain mungkin berkumpul sama orang-orang yang kamu sayang? Apa sih me time-nya kamu? Me time aku healing tuh kayak aku suka traveling sih Kak, gitu. Kalau misalnya ngikutin Instagram aku dan sosmed aku tuh sering banget kayak ke pantai kemana gitu. Kadang-kadang itu me time aku gitu loh, untuk aku mencari apa ya, vibes positif gitu loh, mencari ketenangan yang kayak gitu-gitu. Traveling, aku suka jalan-jalan sebenarnya, meskipun ya yang deket-deket aja ke Bali gitu misalnya. Tapi bisa itu kayak sebulan, beberapa bulan yang lalu kayak sebulan 3 kali gitu aku ke Bali. Sebulan 3 kali ya? Iya, tapi kan kalau aku kan emang Saya sekalian kamu ya. tapi aku kesana ngonten gitu, jadi tetap produktif. Oh, iya, jadi iya. nggak cuman kayak jalan-jalan Tetap diem cuan ya, gitu, tetap sayang ya. tidak Harus foya-foya, cuan. tetap Masuk yang waktu cuan. ke Korea juga waktu itu ya. Bener, aku kalau kemana-mana tetap kerja sih. Iya. Tapi karena aku kerjaan aku adalah passion aku, jadi apapun yang aku lakukan aku tetap happy. Karena nggak ngerasa kerja, melakukan sesuatu hobi aja. Iya, jadinya ya. bener banget. Seru. Healing Nah buat gitu. Sobat Cuan nih ya pasti kayak Gea, aku juga kan suka Healing kamu kayak gimana sih? Ya kalau Bang? aku juga jalan-jalan lah. Aha. Walaupun mungkin yang paling sering aku jalan-jalannya ke RW 8. Oh. Kebetulan rumahku RW 7 kan. Oh, kalau aku Jadi- Tebet Barat Dalam. Wah, Situ-situ aja. Mohon maaf, jajanannya banyak. Oh iya, Gitu. masih Makan. lebih murah di BKT Oh, iya, kalau jajanan. Goceng. Goceng. Kerangmu Kerang 3.000. hijau. Air mineral 2. Udah, jangan di callback lah itu. Oh iya. Itu episode kemarin. oh gitu. Iya. Pantes aku roaming dari tadi. Kamu Apa nggak ini? tahu modalnya dia untuk dapetin cinta istrinya cuma goceng nanti gitu. Atau kamu nonton episode sebelumnya. Oke. Tapi kalau misalnya Sobat Cuan mungkin juga pengen ngerasain healingnya kamu supaya bisa move on dari rasa sakit, ya kan? Kok rasa cintaku tidak berbalas. Gia pernah kayak gitu, Gia bisa traveling. Nah kamu juga mungkin bisa melakukan itu, move onnya dengan traveling, ngelihat kalau dunia itu nggak cuma sekitaran mantanmu aja, lebih lebar dari itu. Masalahmu tidak bisa buat kamu berhenti untuk semangat lagi Sobat Cuan. Healing lah, move on, get away yang jauh, cari suasana jauh gitu, keluar negeri kek, ya Betul. kan? Dan OCBC NISP itu bisa ngebantu untuk proses healing itu. Oh yes, betul. Ada yang namanya tuh nyala global debit. Yes. Jadi dengan nyala global debit ini kita tuh bisa transaksi di luar negeri itu Yes. langsung debit dari rekening, bebas konversi. Oh. Jadi semudah itu. Karena tabungan kita udah falas, udah US dollar gitu Iya, ya, kan? Udah iya. yen, udah yuan gitu ya. Oh, anti ribet gitu ya, males bikin ribet. Everything is easy. Alah, With alah, alah. OCBC NISP, everything is easy. Aku sih kalau mau udah pakai bahasa Jerman gini bang. Enggak, ini bahasa Inggris loh, bahasa Oh, Inggris gitu ya. loh. Tapi gimana kalau misalnya ada Sobat Cuan yang healingnya itu kayak aku, shopping sama makan. Ada juga nih jalan Oh, keluarnya. ya nggak harus keluar negeri kan? Nggak harus healing ke luar negeri. Mungkin kamu dengan shopping sama makan aja udah happy. Ya kan bisa pakai nyala kartu kredit kan? Bener, nyala kartu kredit juga bisa nih. Jadi enaknya nyala kartu kredit nih, misalnya kalian mau belanja, mau makan, itu didukung sama promonya yang banyak kali, ya kan? Diskonannya banyak ya. Ada cashback sampai dengan 8%, cicilannya juga Cicilannya 0% sepanjang tahun. Jadi ngaturnya gampang banget, nggak ada kayak ya too much nih pengeluaran kita Betul, gimana nih betul. gitu. Makanya buat yang healing mau ke luar negeri itu ada nyala global debit. Kalau misalnya healingnya cuma Belanja, makan sama belanja, jajan. bisa pakai nyala kartu kreditnya. That's gitu. right. That's what I mean. Yes, that's what you Yeah. mean. I know, I get it. Fine, thank you. Langsung jadi bahasa Inggris. Jadi healing pokoknya kita nggak perlu pusing lagi, move on dari sakit hati juga lebih gampang ya. Belanja tapi nggak impulsif juga karena memang perencanaannya nyata gitu. Betul. Ya kan. Tapi untuk next healingnya Gea, kira-kira Yes. apa destinasi impian kamu yang kayaknya dalam waktu dekat aku bakal kesana deh gitu, Jenda?
Pengen kemana? Aku tuh dari dulu pengen banget ke Jepang ya. Karena udah beberapa kali tuh aku kayak batal terus, kena pandemi, abis itu apa gitu adalah masalahnya. Pas Jadi banget jadi loh, jadi. aku juga ada rencana ke Mau ke Jepang. Iya, Jepang. Oh ya udah, apa kita bareng aja? That's what I mean. Sama Kak Gita maksudnya. Menurut aku sama istrinya dia juga. Maksudnya biar aman aja gitu, Ge. Kalau cuma ada kau cuma akan jadi tameng. Aku tameng. Iya. Mohon maaf, nanti nggak enak tetap nanti Instagram story aku yang dilihat ya. Itu cewek. itu Enggak, cewek tadi betul. maksud aku sama Kak Gita bukan sama Bang Jenda. Oh, sorry banget Jenda. ujung-ujungnya- Bisa. Ini ujung-ujungnya aku bisnis kayak bisnis W8 liburan. lagi kan. Iya, RW8. nanti kalau misalnya sama Bang Jenda aku FYP lagi dibilang pelakor ini kayak gitu kan takut banget. Oh, takut banget. Biar jangan jadi pelakor, mendingan kita dengerin aja nih lagunya Ge yang berikutnya nih. Berjalan meninggalkanmu. Meninggalkanmu, Jenda. bye Bang Jenda. Ini bukan salahmu, juga bukan salahku. Anggap saja takdir tak berpihak pada kita. Dan kini kita semakin menjauh. Akhirnya harus ku terima. Aku bukan untuk kamu, kamu bukan untuk aku. Kau takkan pernah ku lupakan. Saat kita bertemu lagi, ku harap kau sudah bahagia. Oh, sesungguhnya aku tak ingin kau pergi. Namun apa daya bila cinta memang tak harus memiliki. Udah denger tadi, ya Allah Ge. Tapi Meninggalkanmu dari lagi. cerita dari kita pertama kali cerita sampai ke sini, aku menemukan bahwa ya memang Gea ini di masa depan adalah musisi yang patut diperhitungkan. Dia menciptakan udah banyak lagu nih di Yes. karir dia yang sebenarnya masih muda Masih kita muda. bilang. Tapi dia ini adalah seorang pencipta lagu. Sekarang udah boleh dong bilang Gea nggak hanya penyanyi. Yoi. Dia pencipta lagu juga. Ya kebetulan tadi lagu dari 3 aku yang nulis. 3 kamu yang nulis, dan baru tahu juga tadi mungkin Sobat Cuan nggak tahu di apa namanya di obrolan off air-nya kita, dia sempat cerita kalau lagunya Kamu Anggap Apa itu terinspirasi tidak hanya dari kisah cintanya pengagum-pengagumnya, tapi juga dari film. Kamu Iya. segampang itu untuk dapat inspirasi ya, Gi? Jadi memang awalnya tuh dari film, baru aku kayak ngerasa oh ini mah kisah aku sendiri gitu. Aku udah 2 kali nulis lagu karena nonton film. Oh, Yang oke. pertama itu ada Bucket List. Kalau Bang Jenda pernah dengar? Pernah. Bisakah kau mengabulkan yang itu? Iya. Pasti Iya. nggak pernah. Nggak, Ya, Karbitan. aku nggak sehafal Jiwa yang Bersedih sih. Enggak, tapi tahu kan, pernah Tahu, dengar ya. tahu. Terus bucket list. Dari Bucket List sedih itu banget, Bucket List itu aku nonton film Aladdin. Jadi ada jinnya, terus aku kayak mengabulkan 3 permintaan gitu, terus aku bikin jadi lagu gitu. Oh, dari Aladdin. Dari film Aladdin. Nah, terus yang kedua ini dari Friendzone, film Thailand. Thailand, Cowoknya kayak kasihan banget gitu, jadi badut banget itu, padahal cakep ya kan? Padahal cakep tapi Yang yang cakep-cakep cocoknya jadi badut. Jadi badut. Kalau yang kayak aku ini jadi siapa? monster. Monster ya. Monster Inc ya. Terus kalau lagu yang terinspirasi dari film Friday the 13th, Belum ada. Apa itu? Belum kenapa jadi horor. siapa tahu gitu. Ketinggalan yang satu lagi terakhir tadi Berjalan Meninggalkanmu itu dari drakor. Oh ya? Yang mana? 25-21. Aduh, saya taunya 35-30 Tapi aku nggak suka lirik lagu yang itu. Kenapa belajar? Karena Apa? cewek Berjalan meninggalkanmu. Kenapa sih cewek kalau mau pamit, maksudnya pamit ya pamit aja, tapi tetap ngasih testimoni yang bikin kita nggak bisa kemana-mana. Nah, Iya. itu memang Kan tujuan dikata- kita. Tujuan perempuan. Perempuan itu Iya kan, Jadi- dia bilang, aku mau pamit, aku meninggalkanmu, tapi dia bilang,
kau takkan pernah kulupakan. Maksud gua apa? Iya, Kayak itu kan ada kasus tahu, Ge, ya. di beberapa kasus putusnya emang baik-baik. Iya, Kayak iya, memang iya. ya mungkin memang nggak bisa bersama, entah let's say entah imannya beda atau terlalu jauh LDR sampai memang nggak bisa keep in touch kayak gitu kan. Padahal masih sama-sama sayang gitu. Ini clue dari lagu-lagu sebelumnya. LDR, LDR beda beda kantor pusat, beda kantor pusat. Enggak. Ini adalah clue nih. Kalau ini kebetulan memang benar-benar pure dari drakornya Drakor, gitu. Jenda, Di drakornya dia harus ditinggal kerja jadi mereka pisah. Jadi Jenda ini ya Sobat Cuan, for your information, dia akan mencari tahu siapa laki-laki yang lagi deket dengan Gea dari lagu yang dia ciptakan ya. Dia akan cari clue-nya mana nih. Apakah ini yang masih di Jogja, apakah ini yang sebelum Idol atau gimana-gimana. Sedetail itu, men. Betul kan, jadi setiap kita ada break, pokoknya lagi nggak ada kamera, aku melakukan itu kan. Yes. Karena kalau ada Investigasi kamera, lo. aku harus jaim karena istri mungkin Istri, nonton. halo gitu. istri gitu ya. Kak maaf ya kak, sumpah deh nggak diapa-apain Bang Jandanya kayak udah. Tapi dari obrolan kita seharian ini, bisa dikatakan seharian ini bersama Gea, itu aku jadi inget satu hal ya. Kalau nggak selamanya cewek cantik itu bahagia-bahagia terus hidupnya. Betul. Ada juga dia loh Betul. masa suramnya loh. Aduh, Jadi buat yang belum terlalu cantik, belum ya. Karena cantik itu bisa diciptakan sayang ya. Kamu tenang aja, you're not alone honey. Jadi You're kalau not tadi alone. Gea bikin lagu untuk dirinya sendiri, Iya. Kak Gita nih barusan membuat motivasi untuk dirinya sendiri. Aku lagi nepuk-nepuk pundaku nih. capek banget ya ampun. Kali, ya Allah. Tapi nggak apa-apa, sesedih apapun kamu bisa sekarang melupakan kesedihan kamu dengan dengerin lagu-lagunya Gea. Karena kayak So Relatable, Binder Dandet, aduh tahu lagi nih aku rasanya. Sama satu lagi, kamu bisa healing, kamu bisa move on. Percayalah kalau kamu udah banyak melihat, banyak berjalan dengan traveling kayak Gea, itu kayaknya kamu punya perspektif yang berbeda untuk masalah kamu. Setuju. Mungkin masalahnya tidak sebesar yang kemarin lagi, masih ada tapi nggak sebesar yang kemarin. Jadi kamu punya waktu untuk berpikir gimana ya caranya aku keluar dari masalah ini. Yes. Tapi Iya. lagu Gea tuh kayaknya bisa dinobatkan jadi ini juga deh. Apa tuh? Lagu Move on. peneman traveling kemana-mana. Iya dong. Karena kan suaranya dia kan sebenarnya suara yang begitu lembut dengan cara nyanyi yang menurutku sederhana tapi langsung ke dalam hati yang paling dalam gitu. Waduh. Ya mungkin ini adalah caranya Jenda untuk ngajak traveling lagi dan lagi. Ya, Yes. sebelum kita closing kita mau challenge kamu dong ya. Seperti biasa, Waduh, bintang ada tamu challenge-nya. kita di sini selalu di challenge. Betul. Kemarin challenge-nya apa? Kemarin sama challenge-nya, emang ini kita memang nyari lagu baru ya untuk jingle baru. Kalau kita setiap buka aplikasi nyala ya. Betul. Enggak, tadi kan aku udah Ada. kasih, sebenarnya itu tadi udah pengantar. Ketika aku menyebut Gea ini pencipta lagu. Udah langsung ada baik. kayak note sendiri. Lagunya udah ada beberapa. Iya. Berarti ini challenge yang mudah dong untuk Gea. Waduh, Harusnya dong. nggak seperti itu juga. Pressure-nya nyata, tidak hanya Gea, tapi teman-teman yang berdua ini juga. Mas, tenang loh. Ini kita dari tadi ngeliatin kalian juga loh. Boleh dong dibantuin sama Gea ya. Gea, kita mau challenge kamu untuk bikin lagu dari kata-kata yang udah kita siapin nih. Boleh ya, Gea? Boleh, aku pinjam gitar deh kalau gitu. Oke, Gea lah. Ini yang bikin cowok-cowok tuh jatuh cintanya ke Gea tuh berkali-kali lipat ini. Karena dia bisa main musik. Enggak cuma gitar yang aku tahu, dia tuh bisa beberapa alat musik. Kamu juga bisa menabung ember. Enggak dong. Nggak Oh, bisa sambil campur ya? nyuci kalau itu. Ya udah maaf ya. Oke, kita siapin kata-katanya ya. Oke. Gea udah dengan gitarnya, berarti kita tinggal kasih kata-kata dari Gita patah hati deh. Patah hati satu. Link. Traveling. Traveling. Berarti nyala dong, tetap harus ada nyala. Harus ada nyala. Sama satu lagi 5 jauh. Wow. Emang jauh nih. Oke, bentar. Kita sekalian pamit biar Gea nih mikir-mikir, kita pamit buat teman-teman Sobat Cuan dimanapun berada. Ikutin terus nih obrolan kita yang benar-benar absurd tapi juga ngobrolin dikit-dikit soal finansial bareng bintang tamu kita. Betul. Semoga kita bisa ketemu lagi dan dengan bintang tamu yang lain. Kalian boleh komen kita undang siapa lagi di sini yang kalian tuh pengen
kita tuh ngobrol-ngobrol di sini. Menurut kalian bintang tamunya terlalu berat untuk kita dapatkan, men? Nggak ada yang nggak mungkin sama Nyala, nggak ada yang nggak mungkin sama Cuan FM. Kamu tinggal kasih tahu aja. Aku pengen deh, Git, Jenda, kalian ngobrol sama David Copperfield. Enggak, dia juga kan ngapain ngobrol di sini sulap. Aku juga bingung kenapa Sulap. itu keluar dari mulut aku. Pokoknya siapapun yang ada di pikiran kalian, kalian kasih tahu aja sama kita. Kita usahain datengin. Yaudah kita pamit kali ya, makin random dan makin patah nih isi kepala kita. Ini kopinya terlalu kenceng, bro. Oke, terima kasih Sobat Cuan. Thank you. Kita pamit. Dadah. Ini dia Gea. Kalau kamu patah hati, healing dong besti. Traveling yang jauh. Tapi kalau kamu bingung soal budgetnya, jangan sedih, tenang aja kan ada Nyala. Jangan sedih, tenang aja kan